Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rizky Widiawan dari kelas B dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur 1. Yang pertama adalah penentuan mendirikan kantor hukum secara teoritis dan praktis. Dalam mendirikan kantor hukum atau law firm harus memperhatikan secara teoritis dan praktis, karena dua hal ini sangat penting dalam berdirinya suatu kantor hukum. Dalam perspektif teoritis, terdapat sebuah istilah yang bernama Maatskap, yaitu perkumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpunan dengan menggunakan nama bersama. Hubungannya dengan law firm atau kantor hukum dalam teoritis adalah Maatskap mempunyai aturan yang harus dipenuhi dalam mendirikannya. Contoh aturan dalam KUH Perdata pasal 1618 dan pasal 15 KUHD. Kemudian dalam perspektif praktis, pendirian kantor hukum atau law firm terdapat pembedaan tipe atau skala organisasi. Beberapa contoh dari tipe organisasi kantor hukum yaitu yang pertama adalah praktisi tunggal. Dalam struktur ini, organisasi ini advokat bekerja sendiri dan menjadi pimpinan bagi dirinya sendiri dalam menjalankan jasa hukum yang disediakan. Yang kedua adalah kantor butik atau boutique firm. Kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat dan memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialisasi tertentu. Yang ketiga ada kantor kecil atau small firm. Suatu kantor hukum yang bersangkutan terdiri dari 15 advokat atau kurang. Yang keempat adalah kantor menengah atau medium size firm. Biasanya terdiri dari 15 hingga 75 advokat. Dan yang kelima adalah kantor besar atau large firm. Mempunyai advokat dalam jumlah besar serta mempunyai berbagai bidang jasa yang mencakup baik masalah litigasi maupun non-litigasi. Kemudian penentuan kantor hukum atau law firm. Dalam penentuan kantor hukum yang akan saya dirikan, saya memilih tipe kantor hukum praktisi tunggal karena saya ingin merintis karir saya di bidang hukum dengan sendiri atau mandiri, namun tidak menutup kemungkinan saya akan bekerja sama dengan pihak atau kantor hukum yang lain. Kemudian, visi dari kantor hukum saya adalah menjadi kantor hukum terdepan dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum profesional kepada masyarakat dengan mengutamakan keilmuan yang dilandasi etika profesi serta menjadi kantor hukum yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian, misi kantor hukum. Yang pertama adalah mengemban tugas dan pekerjaan yang diamankan dengan baik dan bertanggung jawab sebagai bentuk profesionalisme dalam menjalankan profesi. Yang kedua, pengembangan ilmu hukum dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan isu hukum teraktual. Berikut adalah struktur kantor hukum law firm yang akan saya dirikan dengan praktisi tunggal. Yang pertama adalah pendiri, di bawahnya ada resepsionis, kemudian sekretaris, dan paralegal. Kemudian ada job desk. Yang pertama adalah pendiri. Tugas utama dari pendiri adalah, yang pertama adalah mengemban tanggung jawab utama bagi kantor hukum dalam kaitannya dengan kebaikan dan tujuan pencapaian dan komitmen terhadap kualitas, menjamin bahwa terciptanya adanya suatu pemahaman tentang standar, penerapan, dan pemeliharaan kualitas dalam tubuh kantor hukum yang dipimpinnya. Yang kedua adalah mengemban seluruh tanggung jawab manajemen untuk setiap fungsi-fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian jasa terhadap para kliennya dan untuk penyediaan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas dari ruang lingkup bisnisnya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk senantiasa memastikan akan sumber daya yang sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan persyaratan dan kualifikasinya klien.
Tanggung jawab terpentingnya adalah sehubungan dengan tanggung jawab untuk kontrak kontraktual negosiasi dan berhadapan dengan klien. Yang kedua adalah resepsionis. Tugas resepsionis yang pertama adalah memberikan bantuan dalam hubungan komunikasi baik berupa sambungan lokal, interlokal maupun internasional. Yang kedua, selalu sopan dan santun dalam bertutur kata, terutama dalam menghadapi klien. Yang ketiga, meninggalkan catatan ataupun pesan baik bila mana dihubungi oleh klien dan pengacara yang bersangkutan tidak ada di tempat, ataupun jika pengacara yang berkepentingan meminta untuk disambung ke klien tapi kliennya tidak ada di tempat. Yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap setiap surat masuk dan keluar. Sekarang sekretaris. Tugas dari sekretaris adalah yang pertama menerima dikte dan mengerjakannya untuk diproses. Yang kedua menyelenggarakan arsip, personal arsip dan kartu checklist. Yang ketiga adalah membuat perjanjian-perjanjian pimpinan dan mencatatnya. Yang keempat mengatur korespondensi pimpinan. Yang kelima mengolah bahan-bahan dikte untuk penyusunan laporan-laporan. Yang keenam, menyusun serta menyelenggarakan data-data dan statistik secara terbatas. Yang ketujuh, menerima langganan, nasabah-nasabah, relasi-relasi, dan tamu lainnya agar mempunyai kesan-kesan yang menyenangkan tentang organisasi tersebut. Yang kedelapan, mengatur pembelian-pembelian kecil untuk keperluan kantor dan pimpinan. Yang kesembilan, bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan pegawai bawahan atau anggota lainnya. Yang ke-10, harus bisa mengikuti jalannya organisasi seminar yang dilakukan oleh perusahaan yang ada kaitannya dengan jalannya organisasi. Kemudian yang terakhir adalah tugas dari paralegal. Paralegal pada umumnya juga dikenal dengan sebutan magang, tetapi tak selalu demikian adanya karena terbuka kemungkinan posisi ini adalah posisi tetap yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara atau konsultan hukum. Dalam kantor hukum praktisi tunggal, paralegal banyak memegang peranan penting karena hanya paralegal yang diandalkan oleh sole practitioner. Dengan demikian, paralegal juga mengambil posisi pekerjaan yang cukup signifikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.